Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dari sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua jenis penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK dan penelitian kuantitatif. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara khusus yaitu tentang penelitian kualitatif. Yang pertama berangkat dari pengertian penelitian kualitatif itu sendiri. Ada beberapa pengertian atau definisi tentang penelitian kualitatif. Setidaknya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan ada 4 pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono tahun 2005, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori baru. Yang kedua yang dikemukakan oleh Moleong tahun 2005, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang ketiga, menurut Sarjono tahun 2010, penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Yang keempat, menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi, yaitu pengukuran. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, data yang dikumpulkan dalam kondisi asli atau alamiah. Yang kedua, peneliti berperan sebagai alat penelitian. Yang ketiga, pengumpul data sebagai pengamat wawancara. Yang keempat, data sebisa mungkin dikumpulkan secara deskriptif, yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Kelima, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Keenam, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Yang ketujuh, menggunakan metode triangulasi, metode atau triangulasi data. Yang kedelapan, mementingkan rincian kontekstual. Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin dalam, semakin teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Sujana dan Ibrahim, menurut Suharsi Miarikunto, menurut Moleong, menurut Johnson, dan menurut Kasiram, ada 9 karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif. Yang kedua, perspektif atau MX partisipan sangat diutamakan dan dihargai. 3, penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku.
rancangan penelitiannya berkembang selama proses penelitian. 4. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Yang keenam, peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data, sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Ketujuh, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Yang kedelapan, hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Kesembilan, penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian alamiah atau inquiry naturalistik. Beberapa jenis penelitian kualitatif sebenarnya sangat banyak dan sangat luas penelitian kualitatif ini, baik dari segi jenis maupun bentuknya. Namun dalam hal ini saya ingin menjelaskan 5 jenis saja yang dianggap jenis penelitian yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh para peneliti. Yang pertama, penelitian kualitatif fenomenologi, yaitu merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realistis yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna, yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Yang kedua, penelitian etnografi, yaitu penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat, dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Kajian etnografi memiliki dua dasar konsep, yaitu menjadi landasan penelitian, yaitu aspek budaya, antropologi, dan aspek bahasa, linguistik. Ketiga, penelitian studi kasus, yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat, yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa sebuah program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan dan atau kondisi tertentu. Yang keempat, penelitian historis, yaitu penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Yang kelima, penelitian metode teori dasar atau grounded theory merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip-prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Dari kelima tipe atau jenis penelitian kualitatif tersebut, maka yang paling berkaitan atau yang paling sesuai dengan penelitian di bidang pendidikan, yaitu penelitian bentuk ketiga, yaitu penelitian studi kasus. Di mana di sini si peneliti bisa mengeksplor fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Baiklah, kita lanjutkan kepada penyusunan proposal penelitian kualitatif. Adapun format proposal penelitian kualitatif itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari background of study, focus of study, research question, objective and benefit of study, serta prior research. Ketika kita akan menyusun proposal penelitian kualitatif atau penelitian apa saja, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, niat. Niat kita harus kuat dan semangat. Yang kedua, memilih dan menentukan tema. Memilih tema penelitian yaitu memilih salah satu bidang kajian keilmuan dalam bahasa Inggris
Di antaranya bidang listening, speaking, reading, writing, structure and grammar, atau translation. Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah variabel penelitian, sehingga tema penelitiannya sangat luas dan tidak terbatas. Tema penelitian dapat diangkat dari fenomena atau fakta-fakta yang ada, yang disaksikan, dilihat, didengar, atau dirasakan oleh peneliti dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, peneliti mengamati sebagian besar siswa SMP mengalami kesulitan berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Maka peneliti dapat mengangkat tema, yaitu kesulitan siswa SMP dalam berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan judul penelitian. Jika seandainya tema penelitian kita seperti di atas, yaitu kesulitan siswa SMP dalam berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, maka kita dapat merumuskan beberapa judul, beberapa alternatif judul. Di antaranya bisa saja kita membuat judul analisis kesulitan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Atau yang kedua, analisis faktor-faktor penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Atau bisa jadi yang ketiga, yaitu studi tentang kesulitan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Selanjutnya langkah keempat yaitu menyusun proposal penelitian kualitatif. Sebelum memulai menyusun proposal, sebaiknya kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengkonsultasikan judul penelitian kepada dosen perwalian mahasiswa atau dosen PA dan ketua jurusan untuk mendapatkan persetujuan judul. Jika judul ditolak, maka Anda harus mengajukan judul yang lain. Yang kedua atau B, mencari, menghimpun, dan mengolah bahan referensi sebagai rujukan teoritis, baik berupa buku, jurnal, majalah, koran, artikel yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Yang C, mempelajari buku pedoman penulisan skripsi edisi terbaru lingkungan kampus masing-masing, meliputi jenis dan ukuran huruf, margin atas, kiri, bawah, kanan, teknik pengutipan sumber, penomoran halaman, penomoran atau kodifikasi bab, subbab, dan sebagainya, serta teknik penulisan referensi. Yang D, menguasai dan menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang selanjutnya terakhir yaitu bismillah, kita mulai menulis seadanya sebisanya. Jangan sampai tertunda hingga semangatmu padam. Baiklah, kita mulai menyusun proposal dengan menulis bagian pertama atau bab 1, introduction. Introduction itu terdiri dari ada A, background of study. Pada bagian ini peneliti menceritakan dan menggambarkan secara sistematis dan kronologis sehingga timbulnya permasalahan penelitian. Dengan cara menggambarkan permasalahan penelitian secara umum, kemudian menggambarkan permasalahan penelitian secara khusus di tempat penelitian, menyajikan data prasurvei sebagai pendukung adanya masalah penelitian, menggambarkan beberapa hal yang diduga berhubungan erat atau mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masalah penelitian, dan yang terakhir memberikan alasan yang kuat sehingga masalah ini menarik dan perlu diteliti. Poin B, focus of study. Sebenarnya focus of study ini hampir sama maknanya dengan pembatasan masalah atau problem limitation pada penelitian PTK dan kuantitatif. Pada focus of study, penulis menjelaskan fokus masalah yang akan diteliti, yang dijelaskan secara spesifik, jelas, dan terukur. Misalnya, jika judul penelitiannya adalah analisis faktor-faktor penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris bagi siswa SMP, maka dapat dirumuskan fokus of study sebagai berikut. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris bagi siswa SMP. Poin C, research question. Jika fokus penelitian seperti di atas, yaitu faktor-faktor penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris bagi siswa SMP, maka Anda dapat merumuskan research question-nya sebagai berikut.
Satu, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Yang kedua, mengapa faktor-faktor tersebut menjadi penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Dan yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Selanjutnya, poin D yaitu Objective and Benefit of Study. Yang pertama, Objective of Study harus menyesuaikan dengan research question. Misalnya, A, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. B, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan berbicara bahasa Inggris bagi siswa SMP. Yang C, untuk memberikan solusi terbaik dalam mengurangi faktor-faktor penghambat kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMP. Poin 2, benefit of study. Benefit of study atau manfaat penelitian adalah peneliti menjelaskan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja dan sebagai apa manfaatnya. Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi yang pertama bagi siswa sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. B, bagi guru bahasa Inggris sebagai masukan dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa. Yang C, bagi kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan terhadap guru mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya poin E yaitu prior research. Prior research atau sering juga disebut dengan penelitian yang relevan adalah di mana si peneliti mengadopsi beberapa penelitian orang lain yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Namun bukan penelitian yang sama persis. Bisa saja berkaitan dengan salah satu masalah yang akan Anda teliti. Cara penyajian prior research adalah satu, menulis nama peneliti secara lengkap dan utuh, judul penelitiannya, tempat penelitian, tahun penelitian, dan hasil atau kesimpulan penelitiannya. Yang kedua, beri ulasan dari beberapa hasil penelitian tersebut dan jelaskan apa saja kaitannya atau hubungannya dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, jelaskan penelitianmu. Apakah penelitianmu merupakan lanjutan atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada atau berbeda dalam beberapa hal? Jika memang ada perbedaan, jelaskan di mana letak perbedaannya yang mendasar, bukan sebatas perbedaan tempat atau lokasi dan waktu penelitiannya saja. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu theoretical review atau kajian teori. Di mana di sini di bagian ini peneliti mengkaji tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik atau tema atau masalah penelitian. Teori tersebut hendaknya dideskripsikan secara rinci, detail, seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya, dan secukupnya. Sehingga kita semakin banyak teori akan semakin bagus, akan semakin memperkaya khazanah pemikiran kita. Teori-teori di sini sangatlah penting sebagai dasar atau acuan kita dalam membangun atau mengembangkan sebuah teori-teori yang ada yang telah dikemukakan oleh para ahli. Bab 3 atau research methods terdiri dari the type and the characteristic of study, B, data resource, C, data collecting technique, D, data analysis technique, serta E, approach of study. Bagian dari bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu poin A, the type and the characteristic of study menjelaskan tentang satu rencana tempat, waktu, dan masa penelitian. Yang kedua, jenis penelitiannya apakah lapangan, laboratorium, atau di perpustakaan. Yang ketiga, menjelaskan tentang bentuk penelitiannya apakah kualitatif, kuantitatif, atau PTK, atau penelitian lainnya. Yang keempat, menjelaskan sifat penelitian apakah berkait dengan descriptive case study, atau content analysis, atau yang lainnya.
Poin B, data resource, menjelaskan tentang sumber data. Sumber data tersebut terdiri dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu orang atau benda sebagai sumber utama atau sebagai sumber data utama dalam penelitian tersebut. Sedangkan sumber data sekunder yaitu orang atau benda yang merupakan sumber data pendukung penelitian Anda. Selanjutnya poin C yaitu data qualitative teknik. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa kita gunakan kecuali tes. Karena kalau penelitian di bidang pendidikan lebih cenderung pada case study. Artinya kita meneliti hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sebuah kegiatan penelitian pendidikan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, observasi. Di sini perlu Anda jelaskan bentuk observasi seperti apa, hal apa yang akan diobservasi, dan untuk memperoleh data apa. Yang kedua, interview. Jelaskan bentuk interviewnya, siapa yang akan diinterview, dan untuk memperoleh data apa. Yang ketiga, jika Anda menggunakan angket, maka perlu jelaskan bentuk angketnya, objek angketnya siapa, dan untuk memperoleh data apa. Yang keempat, yang biasanya sering digunakan adalah field note, yaitu catatan lapangan tentang hal-hal yang unik, menarik, atau penting yang tidak tercover dalam rancangan penelitian. Poin D, data analisis teknik, yaitu di sini Anda akan menjelaskan data-data yang terkumpul dalam berdasarkan hasil penelitian kualitatif akan Anda analisis dengan model apa. Oleh karena itu perlu dijelaskan dan ditampilkan model atau pola teknik analisis data penelitian kualitatif berdasarkan teori ahli penelitian kualitatif, misalnya teorinya Haberman dan Miles. Yang E yang terakhir yaitu approach. Approach pada penelitian kualitatif yaitu tentang pendekatan pelaksanaan penelitiannya. Oleh karena itu perlu Anda jelaskan langkah-langkah penelitian kualitatif berdasarkan teori para ahlinya. Jika pada data analisis teknik Anda menggunakan teorinya Haberman dan Miles, maka upayakan pada approach penelitiannya juga Anda menggunakan teori yang dibangun oleh Haberman dan Miles. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.